gue pernah ketemu teman lama yang memang jarang kontekan. Nah, maunya sih gue buka obrolan ya, biar nggak sepi banget kan. Gue tanya aja, mana nih pacar lo biasanya ngikut? Terus dia tiba-tiba bilang, gue udah putus nih, Van, dia selingkuhin gue. Nah, ngedenger jawabannya dia, yang tadinya obrolannya udah sepi, malah makin awkward gitu. Nah, kebayang gak sih kalau lo ada di situasi kayak gitu? Atau mungkin lo punya nih pengalaman ngobrol yang awkward juga, yang ya mirip-mirip lah kayak gue, mungkin beda ya obrolannya. Lo bisa coba ya ceritain di kolom komentar. Gue mau tahu, biar kita bareng-bareng bisa cari tahu nih gimana solusinya. Yang gue yakin kayaknya hampir semua orang kan pernah mengalami situasi yang awkward kayak gitu. Rasanya tuh memang gak enak, yang mungkin beberapa dari kita pengen punya jurus ngilang gitu, ketika ada di situasi yang kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sih kita bisa ngerasa kayak gitu? Wajar gak sih sebenarnya kalau kita ngerasa awkward gitu? Dan terus, ada gak sih cara buat kita terhindar dari hal-hal yang kayak gitu? Well, di video kali ini kita bareng-bareng ya, dan gue juga akan coba ngejelasin tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. So, lo tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Buat lo yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, kayak gue tadi ya, atau sering banget ngerasa awkward, jangan khawatir karena ini tuh hal yang wajar. Kenapa wajar? Karena ya hal ini dirasain sama banyak orang. Riset sendiri dari Cornell University itu membuktikan kalau orang-orang itu kebanyakan memang cenderung gak pede sama kemampuan mereka sendiri dalam ngebangun obrolan kasual. Salah satu hambatan yang sering ditemui biasanya adalah khawatir, gitu ya, overthinking, takutnya obrolannya bakal awkward. Terus kenapa sih kita bisa ngerasa awkward? Well, kalau kata profesor dari Universitasnya New York, gitu ya, dia tuh nyontoin bahwa ada beberapa situasi yang bisa bikin kita ngerasa awkward gitu. Apa aja tuh? Pertama, itu adalah situasi yang ngelanggar norma sosial, kayak misalnya ketika kita nggak sengaja nyela orang lain yang lagi ngomong. Itu yang pertama. Atau yang kedua, misalnya situasi yang melibatkan penilaian negatif ke orang lain. Misalnya, lo lagi ngegosip soal temen lo, taunya dia malah ada di belakang lo pas lagi ngomongin. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah biasanya bakal jadi awkward itu ketika kita nyoba nebak nih apa yang lawan bicara kita pikirin tentang diri kita. Atau kayak kita ketemu temen lama gitu ya, dan lo nebak-nebak gimana ya ini orang mandang lo. Nah, karena lo terlalu fokus ke sana, jadinya bingung, jadinya awkward, nggak tahu gitu gimana ya cara buka topiknya. Dan di awal kan gue sempat bilang ya, kalau ngerasa awkward itu wajar. Malah sebenarnya awkward ini terkadang ya punya fungsi yang bagus. Karena ngebuat kita tuh inget tentang ekspektasi dan batasan sosial. Ini wajar ya, inget. Tapi, memang banyak minusnya juga. Kalau lo selalu memandang semua situasi bakal awkward duluan, atau lo selalu awkward di berbagai situasi, yang ada lo malah menghindar dari berbagai situasi. Misalnya aja pas lo pergi ngedate pertama kali. Lo mungkin tahu bahwa kemungkinan besar bakal awkward gitu. Dan karena lo udah mikir kayak gitu, lo udah takut duluan, ya udah akhirnya lo mutusin untuk gak usah pergi. Dan ujung-ujungnya ya usaha PDKT lo bisa aja jadi ambyar. Nah terus harus gimana nih biar gak ngerasa awkward lagi? Well, lo bisa coba mulai sih dengan cari tahu apa yang ngebuat jadi awkward. Apakah karena gak tahu mau ngomong apa? Apakah karena hening? Atau karena mungkin lo ada salah ngomong? Nah, kenapa lo harus tahu penyebabnya? Karena beda sebab juga beda cara ngatasinnya gitu. Misalnya kalau masalah lo adalah gak tahu mau ngomong apa, ya lo bisa lakuin beberapa teknik. Salah satunya misal paraphrase, di mana lo ngulang apa yang disampaikan sama lawan bicara dengan pemahaman lo gitu. Itu salah satu teknik yang kita ajarin biasanya di basic mental health training, biar lo bisa punya skill kayak konselor. Nah itu salah satu trik aja. Contoh lagi misal lo lagi ngobrol nih sama gebetan yang ngebahas tentang dia tuh hobi nonton drakor gitu, drama Korea. Nah lo juga bisa tanggepin nih dengan, oh lo nonton drakor juga ya. Jadi kayak lo bisa tanggepin dengan topik yang sesuai. Dan kalau lo nggak pernah nonton drakor, lo bisa aja nanggepin dengan, oh nonton drakor. Lo bisa cari tahu lebih lanjut tentang obrolan itu. Tapi gimana nih kalau awkwardnya karena lo nggak nyaman sama obrolan yang ada? Well, kalau misalnya obrolannya nggak nyaman, sebenarnya lo bisa latih yang namanya komunikasi asertif. Lo bisa coba nih sampein sesuatu yang bikin lo nggak nyaman dengan ya tetap tegas, tapi juga nggak bikin orang lain nggak enak. Nah ini memang ada satu skillnya tersendiri. Nah ada juga yang misalnya awkward karena lawan bicara lo yang diam terus gitu. Nah kalau yang kayak gini sih ya sebenarnya ini juga kita harus melatih empati kita. Dan kita perlu paham bahwa nggak semua orang itu social butterfly yang suka ngobrol gitu.
Ada mungkin beberapa orang yang mungkin malu juga, mungkin juga ngerasa awkward juga, dan mungkin punya kecemasan juga ketika ngobrol sama lo. Dan mungkin perlu waktu buat siap dalam berbagai situasi, termasuk situasi dengan lo sendiri. Ada juga masalah di mana kita nggak tahu cara nutup obrolan. Nah, ini juga ada solusinya. Dan kalau dari solusi dan masalah yang gue jelasin, sebenarnya masih banyak lagi kan masalah yang kita alami dengan si awkward ini. Dan bisa jadi karena mungkin lo pemalu, lo suka cemas, lo mungkin gak enakan, atau lo udah keburu overthinking, dan lain sebagainya. Intinya masalahnya sih ada banyak. Nah, kalau misalnya lo ngerasa bahwa masalahnya tuh ada di diri lo, gitu ya, bukan di tekniknya gimana, lo nggak tahu, tapi di diri lo masih insecure, cemas, dan sebagainya, gitu ya. Well, ada baiknya sih lo benerin beberapa hal ini dulu sih. Kalau dari diri lo udah siap, nah baru deh lo bisa coba untuk ngobrol sama orang gitu. Dimana harusnya sih nanti kalau udah di-solve, kalau udah diselesain, biasanya nggak bakal se-awkward itu. Nah, kalau misalnya lo bingung cara benernya gimana, sebenarnya tepat banget karena kita di 1% bakal ngebantu lo lewat webinar tentang tips bicara lancar dan percaya diri dengan orang lain gitu. Nah, di webinar ini lo bakal diajak nih buat ngebahas kenapa sih kita bisa ngerasa takut atau overthinking ketika kita mau ngobrol sama orang ya. Ketika kita mau berbicara juga, dan gimana cara ngatasinnya biar kita lebih pede. Webinar ini bakal diadain di hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Dan bukan hanya bakal ikut sesi webinar aja, tapi lo juga bakal dapet pertama worksheet yang nanti lo bisa isi biar lo tahu situasi dan progres lo tuh kayak gimana. Lo juga bisa diskusi gitu ya, atau curhat lebih lanjut gitu di webinarnya, bisa tanya-tanya langsung sama pembicaranya. Dan lo bakal masuk ke grup komunitas di mana lo bisa tanya selama 3 hari berturut-turut sama mentor 1% di grup Telegramnya. Dan menurut gue salah satu yang penting di webinar itu adalah psikotesnya sih. Karena dengan lo ngisi psikotes kan lo bakal lebih tahu ya lo tuh kayak gimana gitu. Nah, ini bakal ngebantu lo buat nyusun strategi untuk menghadapi masalah yang lo alami. Kalau lo tertarik langsung aja klik link yang ada di description box buat tahu lebih lanjut. Dan ketika bayar jangan lupa pakai kode sih di layar biar lo dapat harga yang spesial. Oke? Dan akhir kata semoga lo bisa agak awkward, semoga lo bisa memulai obrolan dengan orang baru, dengan gebetan, dengan siapapun, dan bisa berbicara di depan umum, ya tentunya dengan percaya diri sih. Oke? Akhir kata gue Evan dari 1%, well sekali lagi gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.